Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di pembatal keislaman yang kedua. Silahkan boleh dibuka kalau yang bahasa Indonesianya halaman 29, kalau yang bahasa Arabnya halaman 17. Jadi ibu-ibu boleh membuka dua tempat ya, nanti saya akan bacakan dua-duanya. Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Ats-tsani, kita sampai ke yang kedua. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhumus syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Ya, kalau yang bahasa Indonesianya pembatal Islam yang kedua yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa ketika kita membuat perantara-perantara antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa meminta syafaat dari perantara-perantara tersebut, bertawakal dengan perantara-perantara tersebut, maka secara ijma' ulama sepakat bahwa yang demikian itu telah terjerumus ke dalam perbuatan kekufuran. Ibu-ibu harap digarisbawahi bahwa di sini kita tidak langsung mengkafirkan sesama kaum muslimin, tapi di sini perbuatannya. Maksudnya seperti apa? Berdoa dan meminta syafaat kepada selain Allah. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa doa itu harus kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa itu ibadah, dan ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kita tidak boleh meminta sesuatu kepada selain Allah. Ya, perkara-perkara yang memang hanya Allah yang memberikan, maka kita tidak boleh meminta kepada manusia. Contoh misalnya, minta hujan ke pawang hujan, boleh napa mboten? Tidak, karena yang berhak menurunkan hujan adalah Allah. Dan subhanallah, yang namanya doa ibu-ibu, ini perkara yang para ulama membahasnya dengan panjang lebar. Bahkan doa ini adalah mukhul ibadah, induknya ibadah. Ketika ibu-ibu berdoa, maka ibu-ibu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah itu harus kita serahkan benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi sepakat bahwa di antara doa ini tidak boleh kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf saya harus menyampaikan ini karena terkadang ada lafad-lafad di mana kita itu senang dengan lafad seperti kayak bukan nyanyian bahasa Arab gitu loh, yang didendang-dendangkan. Ternyata di situ itu kalau kita jeli melihat apa isi dari penyanyian bahasa Arab, ternyata itu memintanya bukan kepada Allah, tapi memintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat. Dan ini tidak boleh. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki dua keadaan ibu-ibu. Keadaan yang pertama ketika beliau masih hidup. Ya, ketika beliau masih hidup, maka boleh kita meminta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ridwanullahi alaihim dulu di Madinah pada waktu mengalami musim kemarau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, apa yang mereka minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mohon didoakan agar Allah turunkan hujan, dan hujan pun turun. Subhanallah. Dan itu berlaku kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya. Dan sebaliknya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, maka kita tidak boleh meminta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini subhanallah banyak orang-orang yang akhirnya terjatuh ke dalam perkara ini. Maka dari itu Syekh mengatakan hubungan antara bab pertama dan bab kedua itu sangat erat kaitannya.
Ya kan? Kalau bab pertama kemarin apa? Berbuat syirik ya. Dan bab kedua ini juga sama ya. Orang meminta-minta kepada Rasulullah SAW padahal Rasulullah telah wafat dan ini tidak diperbolehkan. Subhanallah. Ibu-ibu kalau ibu-ibu lihat di Madinah ya, itu kuburnya Rasulullah SAW itu dipagari dan dipagarinya nggak satu pagar, berlapis. Bahkan di depan pagarnya itu ada semacam kain yang mana para pengunjung tidak bisa langsung mengusap pagar kuburnya Rasulullah SAW. Mereka membuat seperti itu karena ada banyak pengunjung yang nekat. Mohon maaf ya ibu-ibu ya, nekat sudah dikasih seperti pagar kecil itu yang berwarna putih. Mereka itu loncat dan mereka mengelus-ngelus pagar Rasulullah SAW, kuburannya Rasulullah SAW. Ya. Dan mereka dengan keras mereka mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, misalnya, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, berikanlah kami begini. Itu dengan nyata. Ya, subhanallah. Dan ini banyak, bukan hanya orang Indonesia, orang luar pun begitu. Sampai-sampai pemerintah sana agar tidak terjatuh ke dalam hal demikian, mereka benar-benar ada petugas di situ. Ya, subhanallah, ada petugas yang menjaga kuburnya Rasulullah SAW karena banyaknya orang-orang meminta kepada Rasulullah SAW padahal beliau sudah meninggal. Ya, jadi ini ibu-ibu yang perlu kita garis bawahi. Ya, jadi tidak boleh kita meminta menjadikan sesuatu yang sudah meninggal dari orang-orang tersebut agar memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, al-wasaid. Wasaid itu jamak dari wasithah. Ya, wasaid itu jamak dari wasithah. Di sini kan ada wasaid. Wasaid itu adalah perantara. Atau kalau ibu-ibu pernah tahu, sama saja al-wasaid. Wasaid itu sama dengan al-wasail. Wasaid itu sama dengan wasail. Ini jamak dari jamak min wasithah. Dan perantara ini Bu, wasaid dan wasilah ini terbagi menjadi dua. Ada yang masyru', ada yang ghairu masyru'. Baik, wasilah yang masyru' atau yang diperbolehkan itu misalnya kita berdoa kepada Allah. Ini kan masih dalam bab berdoa. Ya, berdoa kepada Allah, sebelum berdoa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini bab adab berdoa ya Bu. Kalau ibu-ibu doanya ingin dikabulkan oleh Allah, maka kita harus tahu dulu ilmunya. Apa sih kira-kira adab berdoa? Ya, jangan sampai ibu-ibu, ya Allah, saya sudah berdoa bertahun-tahun tapi kok belum Engkau kabulkan. Karena mungkin kita belum tahu ilmunya. Jadi ada ilmu. Ketika kita berdoa itu adabnya harus diperhatikan. Contoh misalnya, di antara adab berdoa, sebelum kita berdoa maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban, misalnya. Allahumma anta nurus samawati wal ard, antal malik, misalnya, wa antal ahad, wa antas samad. Terus kita memohon memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab berdoa bersolawat. Jadi ibu-ibu sebelum berdoa itu memuji Allah, kemudian setelah itu bersalawat. Dan ini penting banget. Nanti ada kaitannya dengan wasilah yang masyru'. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan untuk membaca Asmaul Husna ketika berdoa. Jadi di antara tawassul atau di antara wasitah ketika kita berdoa, maka diperbolehkannya tawassul kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ibu-ibu pengen diberikan rizki oleh Allah, setelah ibu-ibu memuji Allah, bersolawat kepada Rasulullah, ibu-ibu mengatakan begini, ya Razzaq urzuqni, gitu ya. Apa ya Razzaq? Wahai zat yang memberikan rizki, urzuqni, berikanlah rizki kepadaku. Ibu-ibu pengen mendapatkan kasih sayang Allah, ya Rahman irhamni. Ya. Nah, ini PR untuk kita ibu-ibu, bahwa yang namanya Asmaul Husna, yang namanya nama-nama Allah yang indah, sifat-sifat Allah yang mulia, itu harus kita pelajari. Ya, alhamdulillah sudah banyak kitab-kitab yang membahas tentang Asmaul Husnanya Allah. Jadi bukan salah ya, boleh kita menghafal nama-nama Allah, itu boleh. Lebih baik
jika nama-nama Allah bukan sekedar dihafal, tapi lebih dari itu dipahami maknanya dan dijadikan sebagai sarana untuk kita berdoa. Ya begitu ibu-ibu ya. Saya yakin kalau di majlis taklim itu Masya Allah, siapa yang hafal Asmaul Husna? Semua ngacung. Oke, sekarang coba ibu, apa artinya ya Wahhab? Apa artinya ya Al-Hadi? Apa artinya Asy-Syafi? Kira-kira ibu-ibu bisa jawab enggak? Wallahu ta'ala alam. Karena selama ini yang diajarkan hanya hafalan saja. Subhanallah. Padahal yang namanya nama Allah itu satu saja kita pelajari, Ar-Rahman ya Allah, subhanallah, Maha Pengasihnya Allah, itu subhanallah bisa kita pelajari dalam satu sesi kajian. Ada kitab bagus yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak, ya Masya Allah, kitab tentang Asmaul Husna Allah. Ya, dan kita tahu bahwa yang namanya Asmaul Husna itu dampaknya harus kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Asmaul Husna Allah itu Bu bisa buat berdoa. Ya, dan itu diperbolehkan. Boleh. Ibu-ibu lagi sakit, ibu-ibu baca ya Syafi' Ishfi'ni, boleh. Ya Syafi' Ishfi'ni, boleh. Ya Allah, Zat yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah diriku. Dan itu semuanya diperbolehkan. Yang kedua, yang masyru', yang diperbolehkan kita memakai wasilah, memakai perantara adalah berperantara dengan amal solih yang sudah pernah dilakukan. Bukan yang akan dilakukan, yang sudah pernah dilakukan. Apa tadi yang diperbolehkan? Nomor 1, berdoa dengan Asmaul Husna. Yang kedua tadi apa? Berdoa dengan menyebut amal solih yang sudah pernah dilakukan. Ini syaratnya yang sudah pernah dilakukan, bukan yang akan dilakukan. Yang kedua ini, contohnya Bu, adalah kisah Ashabul Kahfi. Ibu-ibu siapa yang pernah dengar Ashabul Kahfi kisahnya? Cung, ayo ngacung. Ya silahkan Bu Diana. Berzina untuk tidak mengikuti perempuan tersebut. Baik, kemudian yang ketiga, Ibu ada yang tahu yang ketiga apa? Yang ketiga dia punya karyawan dulu, ingat ya, kemudian waktu itu belum diberikan upah ya, dan akhirnya dia berikan semuanya. Jadi upahnya waktu itu berupa kambing, dan kambingnya dipelihara. Setelah berjumpa dengan karyawan tersebut, semuanya, bukan hanya gaji pokoknya, tapi anak-anaknya semua, anak-anak kambingnya diserahkan semuanya. Masya Allah. Jadi begini Bu, Ashabul Kahfi itu adalah kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ya. Dan Ashabul Kahfi ini subhanallah, ini adalah kisah di mana dulu ada para pemuda yang mereka itu takut akan terjerembab di dalam kekufuran ya, kesyirikan, karena waktu itu mereka dipimpin oleh raja yang zalim, sehingga mereka melarikan diri ke gua ya. Di gua itu apa yang terjadi Bu? Pintu guanya tertutup batu. Mereka mau keluar tidak bisa. Siapa di sini yang pernah ke gua? Gua-gua yang di Gunung Kidul kayaknya banyak ya. Pernah Bu? Gua mana? Gua Akbar namanya. Itu kira-kira kalau kita berada dalam gua tuh ya, masuk, terus mau keluar kaget, pintunya sudah tertutup dengan batu. Kira-kira perasaannya seperti apa Bu? Takut, panik, kepiye lek keluar gitu kan? Ya sama Ashabul Kahfi begitu. Jadi ketika batu itu langsung menutup biidznillahi ta'ala, Allah yang menjadikan itu semuanya terjadi, maka Ashabul Kahfi pun bingung. Ya Allah, ini gimana keluar caranya? Subhanallah, di antara mereka ada yang dia bertawassul dengan amal solih yang sudah pernah dilakukan. Ini yang sudah pernah dilakukan, menyebut-nyebut kembali. Ya Allah, saya dulu punya orang tua, saya sediakan susu, pas sampai rumah orang tuanya tertidur gitu ya. Sehingga dia menunggui sampai orang tuanya bangun, baru diberikanlah susu tersebut. Subhanallah. Dan ini baktiku kepada orang tuaku. Kalau misalnya amal ini engkau ridhoi, maka wahai Rabbku, bukakanlah pintu gua sedikit saja. Maka terbukalah biidnillahi ta'ala pintu gua tersebut. Subhanallah. Kemudian yang lain juga menyebutkan dengan berbagai macam amal salih. Tadi diantaranya apa? Ada laki-laki yang dia sudah sebentar lagi sebenarnya diajak, dirayu oleh wanita cantik, tapi ternyata dia tahu bahwa wanita ini, dan dia sudah membayar, maksudnya sudah membayarnya dengan apa yang diinginkan oleh wanita ini, tapi subhanallah dia takut kepada Allah dan akhirnya tidak masuk ke dalam perzinahan. Dan ya Allah, jika engkau ridho maka bukakanlah pintu gua ya.
terbukalah pintu gua tersebut. Subhanallah. Jadi para ulama menyebutkan bahwa kita itu boleh menyebutkan amal solih yang sudah pernah dilakukan, dan itu tidak mengurangi keikhlasan atau pahala yang sudah Allah tulis untuk kita. Ya ibu-ibu, mungkin nanti ada pertanyaan, berarti gimana dong kita nyebut-nyebut amal solih yang sudah pernah kita lakukan? Apakah akan terkurangi pahala kita? Tidak. Syekh Utsaimin mengatakan kalau amal solih itu sudah dilakukan, berarti Allah sudah sempurnakan pahalanya. Nah, kalau misalnya ibu-ibu ada kejadian yang memang ibu-ibu tuh kayak tadi, misalnya kegencet dalam gua, nggak bisa keluar, maka boleh menyebut-nyebut amal solih yang sudah pernah dilakukan, dan Allah akan berikan kemudahan untuk menolong orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Subhanallah. Kemudian yang ketiga yang diperbolehkan adalah meminta doa dari orang yang masih hidup. Meminta doa dari orang yang masih hidup. Orang solih boleh, ya, terutama orang solih. Meminta doa dari orang solih yang masih hidup. Jadi misalnya begini, ibu lihat ada orang solih, ketemu nih sama orang berilmu, sama orang solihah, atau suami ibu ketemu sama orang solih. Boleh, selama dia salih, maka kemudian minta didoakan. Tolong doakan saya ya, semoga Allah berikan ketetapan hidayah, itu diperbolehkan. Atau ibu cangking anak, bawa anaknya, ya terus ada orang solih, tolong didoakan ya, itu juga boleh. Ya. Yang tidak boleh nanti ada yang ghairu masyru'. Jadi sekarang ibu-ibu, subhanallah, terkadang kita itu lupa kalau berjumpa dengan orang-orang solih, bukan minta doa, tapi kita lebih ke berlebih-lebihan memuliakan mereka. Paham gak bu? Sampai terkadang subhanallah terjadi yang namanya ghulu fis salihin. Ghulu itu berlebih-lebihan, kakinya tuh sampai dipegang-pegang gitu, sampai rambut yang jatuh tuh dibawa dijadikan jimat. Itu yang nggak boleh. Ya, tapi kalau kita hanya bilang tolong doakan saya ya Pak Ustadz, tolong doakan anak saya ya Pak Ustadz, itu boleh. Ya, selama masih hidup. Karena kebiasaan para sahabat pun ketika Rasulullah SAW masih hidup, mereka meminta doa dari Rasulullah SAW. Dan banyak, subhanallah, diantaranya siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ketika Rasulullah masih hidup, beliau bawa Anas, ya, dan minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah tolong doakan Anas. Apa doanya Rasulullah SAW kepada Allah untuk Anas? Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Anas, agar Anas diberikan harta yang berlimpah, anak-anak yang banyak. Dan subhanallah, ternyata Allah kabulkan doanya Rasulullah SAW, dan Anas subhanallah, beliau hartanya banyak, anaknya banyak, dan usianya panjang. Subhanallah. Dan ini diperbolehkan, boleh. Yang terpenting masih hidup. Dan ketiga ini adalah sesuatu yang diperbolehkan ketika kita membahas masalah doa. Baik, kemudian yang kedua dari pembagian ini adalah ghairu masyru'. Apa itu ghairu masyru'? Yang tidak diperbolehkan, yang tidak disyariatkan. Contohnya seperti apa? Misalnya meminta doa kepada orang solih yang sudah meninggal dunia. Meminta doa kepada orang salih yang sudah meninggal dunia. Kenapa kita tidak boleh meminta doa dari orang salih yang sudah meninggal dunia walaupun itu dia salih? Karena yang namanya orang sudah meninggal dunia itu sibuk dengan alamnya sendiri. Kan kita dengan orang yang sudah meninggal itu beda alam gak bu? Beda. Kita alamnya masih di dunia, mereka sudah di alam barzakh. Dan yang namanya orang sudah meninggal dunia itu mereka sibuk dengan amalannya masing-masing, dengan apa yang ada di dalam kuburnya masing-masing. Kalau amalnya bagus maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat kubur. Kalau amalannya jelek, waliyadzubillah, amal solihnya tidak ada, maka akan diberikan yang namanya siksa kubur. Ya, jadi tidak boleh kita meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan ini subhanallah bu, sebuah prinsip dalam hidup kita. Ya, yang namanya memegang agama ini bukan ikut-ikutan, bukan baper-baperan. Karena memang ini sudah dijelaskan dari awal. Karena subhanallah banyak nanti, apalagi para ibu-ibu yang subhanallah pakainya lebih ke perasaan ya. Kalau kita ya, ada orang-orang rame-rame misalnya, mohon maaf ya, mendatangi kuburannya fulan, mendatangi kuburannya fulanah, meminta-minta di situ ya, dengan menangis-nangis, meraung-raung. Kemudian itu misalnya satu desa berangkat semua. Terus kita, ya Allah, saya nggak enak kalau nggak berangkat, nanti dikiranya apa gitu.
Masya Allah. Sekarang kita paham Bu bahwa jangan sampai kita karena nggak enakan akhirnya kita masuk ke dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dulu Abu Thalib pamannya Rasulullah SAW sebenarnya tahu bahwa ponakannya itu orang yang paling jujur ya di Mekah dan sebenarnya sudah mulai cinta dengan Islam. Tapi karena nggak enakan dengan sahabatnya akhirnya belum mau masuk Islam. Subhanallah. Dan yang namanya perkara nggak enakan itu yang terkadang menyebabkan seseorang subhanallah terjerumus ke dalam dosa dan maksiat ya. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini ibu-ibu, mari, tidaklah saya mengatakan ini kecuali saya sayang kepada ibu-ibu. Kita ndak usah ikut-ikutan kalau ada orang-orang pergi ke kuburan meminta-minta dari orang yang sudah meninggal dunia. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang sudah berada di kubur itu tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Ya, siapa yang memberikan manfaat? Allah. Dan boleh kita meminta kepada orang saleh yang masih hidup. Allah itu sudah punya cara. Kalau mau minta doa bukan kepada orang yang sudah meninggal, tapi kepada orang yang masih hidup. Ibu-ibu, di sebuah desa ada Pak Kiai. Di situ orang saleh misalnya masih hidup, boleh, monggo silahkan. Pak Kiai, saya minta tolong ya doakan anak saya. Boleh. Tapi yang nggak boleh adalah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Walaupun dia dulu di masa hidupnya adalah orang saleh. Ya, subhanallah. Allahu Akbar ibu-ibu. Dan ini yang terjadi di masa orang-orang musyrikin. Ya, orang-orang musyrikin itu mereka awalnya nanti ada namanya syafa'ah manfiyah. Mereka itu membuat patung-patung ya, Lata, Uzzah, Manah, itu dengan mereka mengatakan ini sebagai tanda kita itu memuliakan orang-orang salih kita zaman dahulu kala. Ya, mereka buat tuh patung-patung. Dan subhanallah, seiring zaman kebodohan di mana-mana, akhirnya patung itulah yang disembah. Ya, dan ini kita tidak diperbolehkan ketika menyembah patung. Baik, berarti itu ya ibu-ibu insyaallah sudah paham nggih apa itu tawasul dan macam-macam tawasul. Kemudian di sini dikatakan ya bahwa kita pun tidak boleh menjadikan antara kita dan Allah perantara dalam hal berdoa. Syubhat yang sering terlontar atau yang sering syubhat itu ini loh Bu, bentuk perkataan yang kadang kita kalau lihat secara nyata itu kayaknya iya deh ya gitu ya. Padahal itu syubhat, padahal itu nggak benar. Di antaranya begini, ada orang-orang mengatakan bahwa kalau ketemu presiden saja, nih Bu ya, ini sering dilontarkan. Kita di dunia kalau ketemu presiden saja nggak bisa nemuin presiden langsung. Kita bisa nggak ketemu sama Pak Jokowi? Belum bisa ya. Harus melalui siapa? Melalui ajudannya, melalui menterinya, gitu kan? Tolong sampaikan ya ke Pak Jokowi gitu ya. Tadi di mobil Bu Diana bilang katanya Pak Jokowi mau ke Jogja mau mantu gitu. Nanti ada ibu-ibu pengen ketemu Pak Jokowi gitu ya. Dan itu kan nggak bisa langsung. Nah orang-orang ada yang mengatakan kalau presiden saja tidak bisa ditemui kecuali dengan perantara yaitu ajudan dan para menteri-menterinya. Bagaimana dengan Allah yang lebih agung? Tidak bisa kita langsung minta kepada Allah, harus ada perantaranya. Nah ini yang dijadikan sebagai syubhat. Sekarang jawaban kita apa ketika ada orang melontarkan perkataan-perkataan demikian kepada kita? Jawaban kita adalah bahwa Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Ya, gampang tahu jawabannya. Allah itu berbeda dengan manusia. Ya, jadi tidak ada yang menghalangi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menjelaskan baik di dalam Al-Qur'an maupun Rasulullah SAW tidak pernah menjelaskan di dalam hadis bahwa ada penghalang antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Ya tidak ada sama antara Allah dan makhluk. Jangan pernah disamakan. Ya, subhanallah, kita itu hidup di zaman di mana yang benar itu kadang abu-abu. Paham enggak, Bu? Yang benar tuh kadang abu-abu dan enggak jelas gitu loh. Subhanallah. Dan yang enggak benar malah jelas. Ya, subhanallah. Maka dari itu kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan yang benar itu benar. Terkadang seseorang sekarang di zaman yang penuh dengan fitnah ini kalau mau megang kebenaran tuh rasanya seperti menggenggam bara api katanya ya, banyak yang nyinyirin, banyak yang ngomongin. Wah, itu sudah seperti zaman dulu lagi. Ketika Rasulullah SAW berdakwah kebenaran, ada yang mengatakan Rasulullah seorang penyihir, Rasulullah seorang penyair, dan itu akan terjadi pada zaman sekarang. Dan kita sekarang meminta kepada Allah
Allah perbanyak doa ibu-ibu di zaman yang penuh fitnah ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Karena kita hidup hanya sebentar dan kita pengen hidup kita itu sesuai dengan rel garis yang Allah dan Rasulnya inginkan. Begitu ya. Baik. Kemudian apa yang mesti kita ketahui juga ya dalam bab ini, yaitu tentang tawakal. Apa itu tawakal? Sebelum tawakal syafaat dulu, selesaiin dulu. Kan di sini Syekh mengatakan wa yas'aluhumus syafa'ah, meminta syafaat. Sekarang syafaat itu apa, Bu? Arti dari kata syafaat. Apa kata syafaat itu? Syafaat itu artinya genap. Kalau secara bahasa, lawan dari witrun, lawan dari ganjil. Apa arti syafaat secara bahasa? Genap. 2, 4, 6 itu yaswi, syafaat, syafa. Tapi kalau 1, 3, 5 itu witrun, witir, ganjil. Ya, alhamdulillah ibu tahu ya. Dan syafaat itu terbagi menjadi 2. Ada yang musbitah, ada yang manfiyah. Musbitah itu yang ditetapkan, berarti diperbolehkan. Ada yang manfiyah. Manfiyah itu tidak diperbolehkan. Yang pertama, syafaat musbitah itu adalah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini diperbolehkan, minta kepada Allah. Syafaat yang musbitah yang diperbolehkan, yang ditetapkan adalah syafaat yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala, langsung minta kepada Allah. Dan syafaat ini akan kita dapatkan ketika kita berada di hari kiamat. Ya. Siapa kira-kira yang akan bisa memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat? Rasulullah. Terus Al-Quran. Al-Quran itu kan ada kan? Rasulullah mengatakan begitu kan? Al-Quran akan memberikan syafaat bagi para sahibnya. Subhanallah. Kemudian siapa lagi? Orang yang saum. Ahlus saum, puasa itu bisa memberikan syafaat. Subhanallah. Puasa akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, dulu dia tidak makan di siang hari min ajli, karena dia puasa. Ya. Maka sekarang izinkan saya untuk memberikan syafaat kepada dia. Dan syafaat musbitah ini syaratnya 2. Dicatat baik-baik. Yang pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang memberikan syafaat, baik itu Rasulullah SAW, Al-Quran ataupun puasa. Allah yang mengizinkan mereka semuanya untuk memberikan syafaat. Yang kedua adalah ridhonya Allah kepada orang yang diberikan syafaat. Jadi ada 2 syarat yang musbitah ini. Syarat yang pertama adalah izin dari Allah. Izin dari Allah kepada siapa ini? Kepada pemberi syafaat. Yang kedua apa? Ridhonya Allah kepada yang menerima syafaat. Al-Quran, Rasulullah, puasa tidak bisa memberikan syafaat tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kembali lagi bahwa syafaat tidak bisa terjadi kecuali atas izin Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, besok pada hari kiamat nanti, keadaan manusia keluar dari kubur itu dalam keadaan hausnya luar biasa. Ya, ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan semua orang itu mencari syafaat. Semuanya. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Maka diantaranya adalah amal solih yang pernah dilakukan di dunia. Bacaan Al-Qurannya. Ya, bacaan Al-Quran, tadabbur dia terhadap Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan syafaat. Panas dahaganya dia ketika siang hari di dunia dengan menjalankan ibadah puasa, maka puasa ini yang akan memberikan syafaat. Dan tentunya orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dalam semua apa yang diajarkan oleh beliau, maka ini juga akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya, subhanallah. Jadi semua nyari syafaatnya. Yang paling kasihan itu nanti ada orang-orang yang dia meminta syafaat dari Rasulullah, tapi Rasulullah nggak mengenalinya, karena memang di dunia nggak pernah belajar apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan orang ini sering membuat sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Rasulullah nggak mengenalinya. Subhanallah. Mumpung kita di dunia, Bu, yuk rajin-rajin menuntut ilmu, rajin-rajin duduk di majlis ilmu, karena ketika kita duduk di majlis ilmu, kita akan diberitahu oleh Allah mana yang diajarkan oleh Rasulullah,
mana yang tidak. Yang diajarkan oleh Rasulullah follow gitu ya. Kita tuh di dunia cuma gampang. Yang tidak diajarkan oleh Rasulullah tinggal. Hanya itu. Manfaat dari menuntut ilmu itu seperti itu. Kalau orang nggak pernah duduk di majlis ilmu, tahu nggak Bu bahwa perbuatan tersebut tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah? Tahu kira-kira? Tidak tahu. Malah dia lebih ke ikut-ikutan. Subhanallah. Dan ini penting bagi kita untuk menyelamatkan jiwa kita baik di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang istiqomah dalam menggenggam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya besok diberikan syafaat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Baik, yang kedua adalah syafaat manfiyah. Apa itu syafaat manfiyah? Syafaat manfiyah itu syafaat yang diminta bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaat manfiyah itu syafaat yang diminta bukan dari Allah. Dari siapa? Misalnya orang-orang musyrikin ketika mereka meminta syafaat dari berhala-berhalanya mereka. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Syafaat yang diminta bukan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syafaat manfiyah. Contohnya apa? Syafaatnya orang-orang musyrikin Arab zaman dahulu, orang-orang jahiliyah, yang mereka meminta kepada berhala-berhala mereka agar bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian yang kedua, apa Syekh mengatakan? Kata Syekh bahwa di antara yang perlu kita lakukan adalah tidak boleh bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan urusan tawakal ini ibu-ibu adalah ibadah hati. Ibadah itu ada dua, ada yang secara zahir, ada yang secara batin. Kalau ibadah yang zahir seperti apa, Bu? Ibadah zahir seperti apa? Sholat, terus baca Al-Quran, itu dohir ya. Kalau yang urusannya masalahnya ibadah dengan hati, apa misalnya? Tawakal, takut, berharap, mencintai, itu semuanya dilakukan dengan hati. Maka kalau kita bertawakal, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menggantungkan sesuatu bukan karena sebab. Ya, misal contoh begini. Misalnya kita mau keluar rumah, ya, mau keluar rumah. Terus kita bilang gini, ya Allah, saya mau keluar rumah. Tiba-tiba lihat burung, ya. Ibu-ibu mau keluar rumah, burungnya ke kiri misalnya. Kayaknya iki gak baik ini, ya, terus dia nggak jadi berangkat. Nah, ini namanya tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau ini Bu, yang paling ngeri juga keyakinan begini. Keyakinan bahwa di antara kita mungkin ada kalau bulu mata jatuh itu ada yang rindu. Pernah nggak dengar gitu? Pernah. Dan itu tidak boleh. Ya, berarti kita bergantung kepada bulu mata, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan Bu? Dan itu kan kita akhirnya meyakini ya, karena saking sudah terkenal, siapa yang rindu ya, bojoku ono, anak-anakku ono, siapa kang rindu gitu ya. Dan subhanallah, itu terkadang kita terjebak ke dalam hal-hal tersebut. Ya subhanallah. Apalagi misalnya kedutan mata. Apa tuh biasanya keyakinannya? Ada yang ngerasain? Ada yang ngerasain, akhirnya don. Jangan-jangan tetanggaku yang ngerasain, masuk ke dalam dosa. Padahal ternyata kedutan mata itu ternyata Bu, kalau lihat dari sisi medis berarti ada syaraf yang terganggu. Subhanallah. Ini hati-hati. Kuping panas. Apa itu kuping panas? Ada yang ngomongin. Subhanallah. Jadi denda ke orang lain. Iya ya Allah, ini jangan-jangan orang kampung ini ngomongin gitu ya. Kok panasnya semakin panas? Padahal itu ternyata bukan panas karena ada yang ngomongin ya. Apa? Ternyata mungkin ada sesuatu yang tidak sehat dengan telinganya. Dan terkadang ini hati-hati ya, Allah itu menguji kita. Pernah ada ibu-ibu ya bilang ke saya, Ustazah, saya itu Ustazah jatuh bulu mata. Ternyata nggak lama kemudian suami saya nelpon katanya rindu gitu ya. Itu ujian sebenarnya. Allah tuh pengen tahu, pengen nguji kita. Bener nggak gitu loh. Akhirnya kan jadi meyakini. Kadang memang iya ada yang rindu. Subhanallah. Padahal itu ujian. Allah cuma pengen ngetes saja. Bener nggak kita yakin bahwa bulu mata itu bukan karena ada yang rindu? Pernah kan ibu-ibu? Pernah. Dan itu ujian dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, dan masih banyak lagi ketergantungan kita kepada benda-benda yang memang sebenarnya syariat Islam tidak pernah membolehkan menggantungkan sebab kepada sesuatu yang tidak disyariatkan. Beda lagi begini, misal ibu sakit, ibu berobat, ya kan yang nama tawakal itu berarti menggantungkan ya, bertawakal menyerahkan diri. Ibu berobat nih, ambil sebab, berobatnya ke dokter, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena Rasulullah yang menyuruh kita untuk berobat, itu diperbolehkan. Jadi sesuatu yang memang diperbolehkan untuk menyerahkan diri atau menggantungkan, dan di situ sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau belum ada kejelasannya, maka tidak diperbolehkan. Subhanallah. Masalah-masalah ini tentunya teman-teman harus kita pelajari. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang ikut-ikutan. Subhanallah. Baik, setelah kita tahu bahwa tawakal ini benar-benar harus kita serahkan kepada Allah, maka hendaklah kita bertawakal dengan maksimal. Ini penting banget nih. Rasulullah SAW pernah mengatakan, pernah bersabda, barang siapa yang dia bertawakal haqqu tawakkuli, benar-benar bersungguh-sungguh tawakalnya kepada Allah, yakin kepada Allah, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diyakininya. Seperti burung keluar dari sangkarnya dalam keadaan lapar, kemudian dia kembali dalam keadaan kenyang. Dan urusan keyakinan ini ada dalam hati kita masing-masing. Jadi ini penting banget Bu, untuk kita benar-benar bertawakal dengan semaksimal mungkin. Dalam hidup kita diperintahkan untuk melakukan dua hal. Yang pertama ikhtiar, yang kedua tawakal. Gak boleh kita itu misalnya ada suami kita bilang gini, ya udahlah, saya mau tinggal di masjid aja, dzikir aja. Nanti tawakal kepada Allah, 1 jam lagi ada orang kesini kasih uang gitu. Itu boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Di masjid aja, nggak kerja, nggak apa, di masjid aja. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena nggak ada ikhtiar. Harus ada ikhtiar. Masalah hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama misalnya kita ajarkan anak-anak kita mau ujian, nak, bis nak, orang usah belajar nak. Yang penting pensilmu kemarin sudah ibu bawa ke orang pinter, gitu ya. Nanti pensilmu ini akan bergerak sendiri menulis mana yang paling benar gitu ya. Itu kira-kira boleh nggak begitu? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia harus belajar. Anak kita sudah belajar, tapi ternyata namanya anak laki-laki, hasilnya itu nggak sesuai dengan harapan kita, ya jangan dimarahin. Ya, sudah, dia sudah benar-benar ikhtiar, tinggal nanti tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nih kadang emak-emak terlalu banyak protes, ya enggak? Ya Allah, Dek, sudah belajar, sudah apa? Mak, masalahnya Bu, soal sama yang dipelajarin udah beda gitu ya. Kan begitu kadang anak-anak. Subhanallah. Kita pernah kan begitu? Sekolah yang dipelajari apa, soalnya yang keluar apa. Ya. Jadi sekali lagi yang namanya tawakal itu benar-benar kita maksimalkan kepada Allah disertai dengan ikhtiar, ya. Dan orang yang berbuat demikian itu telah kafir. Ibu-ibu, mohon untuk ini perkara yang sangat penting. Ketika mu'alif mengatakan bahwa orang yang melakukan demikian itu telah kafir, kita tidak boleh sembarangan serampangan mengkafirkan orang. Apalagi itu adalah orang muslim. Ya, kaidah ini harus kita pegang. Tidak boleh sembarangan mengkafirkan orang muslim. Tolong diperhatikan karena ini perkara yang sangat sensitif. Dan biasanya bagi yang belajarnya setengah-setengah itu akan sangat mudah untuk berkata kepada orang muslim dia kafir. Padahal ibu-ibu, yang namanya mengkafirkan seseorang itu perkaranya berat. Kalau dia menuduh orang lain, dia muslim, kemudian dia menuduh dengan panggilan kafir, dan ternyata itu tidak benar, tuduhan itu tidak benar dengan apa yang telah dituduhkan, maka ucapan kafir itu akan kembali kepada dirinya. Ya, subhanallah. Dan ini ngeri banget. Jadi saya berpesan kepada ibu-ibu semua yang ada di sini, tolong jangan bermudah-mudahan untuk mengkafirkan saudara muslim kita. Ada kelompok di Indonesia yang mereka itu mudah sekali mengkafirkan orang-orang yang tidak sejalan dengan pemahaman mereka. Dan ini sangat-sangat bahaya untuk keamanan negeri kita.
Ya, betul. Jadi ibu-ibu hati-hati kalau misalnya ibu-ibu tahu ada kelompok yang dikit-dikit ngafirin gitu kan ya. Dikit-dikit kita yang tidak sesuai dengan mereka, kelompoknya mereka mengkafirkan. Yaitu yang harus kita jauhi. Dan ini ada di Indonesia. Ada beberapa kelompok, bukan hanya satu kelompok. Ada beberapa kelompok dan serem gitu ya. Mas serem tuh karena mereka yang akhirnya jadi memecah belah umat. Ya. Umat Islam itu kan harusnya bersatu padu. Iya nggak Bu? Tapi karena ada kelompok-kelompok mereka yang sangat mudah mengkafirkan orang lain dan sesama muslim, maka ini yang membuat akhirnya kacau balau. Ya, Bu, yang namanya mengkafirkan seseorang itu kita harus benar-benar bertabayun, bertanya dulu. Ada syarat-syaratnya. Apakah dia benar-benar sudah tahu bahwa yang dilakukan itu salah atau mungkin dia belum tahu ilmunya. Ya, misal contoh Bu, ada orang dia menyebut bulu mata itu jatuh ada yang merindukan. Misalnya dia bilang ke kita gini, ternyata bulu mataku kemarin jatuh, bener ada yang rindu. Ibu nggak boleh bilang, dia muslimah, ibu nggak boleh bilang, kamu kafir gitu, nggak boleh. Ya, barangkali ibu fulana ini nggak tahu bahwa yang namanya bulu mata jatuh itu bukan karena rindu dan itu adalah maksiat jika melakukan seperti itu. Jadi ilmu harus benar-benar kita ketahui bahwa dia itu sudah tahu ilmunya. Ya. Kemudian yang kedua, syarat mawani' dawabit kafir itu saya bacakan syaratnya, mawani'nya. Dan ini penting ibu-ibu. Syarat orang mengkafirkan seseorang itu berat. Ya, tidak asal mengkafirkan. Yang pertama tadi dia harus berilmu. Dia harus mengetahui dulu. Dia harus tahu bahwa itu tuh perkara sudah masuk ke dalam menyekutukan Allah. Yang kedua, dia harus berakal. Orang yang kita tuduh itu dia harus berakal. Nggak boleh kita nuduh orang yang gila, mohon maaf, dengan tuduhan dia kafir. Lah nggak berakal kepripun, ya kan? Yang ketiga, nggak boleh juga kita menuduh orang kafir sedangkan dia masih kecil. Dia belum balik usianya. Yang keempat adalah al-iradah. Dia itu al-iradah ayyakuna mu'tamid li fi'lihi wa aqsu al-ikrah. Dia tidak ada dipaksa, dia tidak ada yang memaksa. Ini juga penting untuk kita ketahui. Terkadang orang itu dia berbuat sesuatu karena ada yang memaksa, ya kan? Dalam tekanan gitu loh. Dan kalau memang dia dalam tekanan berarti kita tidak boleh mengatakan dia kafir. Ya, hati-hati. Kemudian yang kelima adalah al-qasdu. Al-qasdu itu tujuan. Dia itu benar-benar memang tujuannya untuk keluar dari Islam. Makanya hati-hati juga untuk tarikus shalah, ya. Orang yang meninggalkan sholat sedangkan dia masih muslim, jangan lekas kita katakan bahwa dia kafir. Kalau tujuan dia meninggalkan sholat itu karena malas, saya katakan bukan berarti langsung kafir. Tapi kalau tujuan dia meninggalkan sholat karena dia bertujuan sudah tidak lagi meyakini bahwa sholat itu adalah sebuah kewajiban, ya, dia sudah yakin kayaknya sholat itu udah gak wajib bagi dirinya gitu ya, maka ini sudah masuk ke dalam kekafiran. Ya, jadi masalah kafir ini pun harus hati-hati. Dan yang keenam terakhir, yang mengkafirkan itu bukan salah satu orang, tapi harus benar-benar orang yang berilmu, ya, ulama. Jadi nggak bisa kita saling tuduh menuduh bahwa kelompok selain kita itu kafir. Hati-hati, karena kalau tuduhan itu tidak benar maka akan kembali kepada diri kita masing-masing. Dicatat baik-baik ya Bu. Semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang mudah mengkafirkan seseorang. Jangan bermudah-mudahan mengkafirkan seseorang. Ya. Nah, kecuali ada kecualinya. Kecuali di poin ketiga. Nih ada poin ketiga. Yuk kita baca biar nyambung. Apa poin ketiga? Kita baca bareng-bareng. Bahasa Arabnya dulu. At-thalits. Apa as-thalits? Man lam yukaffiril musyrikin aw yashukku fi kufrihim au sahhaha madhhabahum kafar. Ya, yang ketiga adalah barang siapa yang dia tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau ragu dengan kekafiran mereka, ya karena mereka tidak beriman terus kita ragu, kita nggak usah dia ngomong kafir gitu ya, atau kita membenarkan apa yang mereka lakukan, maka sesungguhnya seorang tersebut telah kafir. Bu, pembahasan masalah perkataan kafir ini sebenarnya bukan dari Rasulullah SAW, tapi dari Allah. Ya, ingat ya, penyebutan kata kafir ini bukan dari Rasulullah, bukan dari kita, tapi Allah yang berkata, Allah yang berfirman. Kadang ada orang-orang yang alergi, mohon maaf sekali, dengan penyebutan kata-kata kafir.
Ya, padahal kita boleh menyebut orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu dengan sebutan kafir, dan itu sehalus-halus penyebutan. Ya, jadi kita tuh kan kayaknya di Indonesia, mohon maaf ya Bu, ada orang non muslim terus kita bilang dia kafir gitu kan, kayak tersinggung ya. Enak aja kamu bilang saya kafir gitu ya. Terus ibu nanti berdebat lagi, daripada kamu bilang saya domba tersesat gitu ya. Nanti nggak jadi-jadi ya. Jadi ini debat-debat kusir ya. Jadinya nanti nggak kelar-kelar. Ya sudah, kita bilang mohon maaf, yang namanya penyebutan kafir itu bukan dari kami, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menyebutkan kafir bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nggak boleh kita ragu-ragu Bu. Misalnya nih, ada orang kafir, ada orang yang tidak beriman kepada Allah, dia baik banget, dia baik. Terus ibu bilang gini, loh kok ajaran mereka kok lebih baik dari ajaran Islam? Itu hati-hati. Ya, hati-hati. Karena terkadang mereka juga meluncurkan subhat-subhat mereka. Mereka memberikan hadiah-hadiah kepada orang-orang yang masih berpegang teguh dengan Islam. Dan ini kita tidak boleh meyakini. Kita tetap meyakini bahwa Nabi Isa adalah utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita katakan kita cinta kepada Nabi Isa, tapi kita tidak mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Tapi kita mengatakan Nabi Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu nggih ibu-ibu. Insyaallah ini poin kedua dan poin ketiga hampir berdekatan, maka kita bahas hari ini. Dan pesan saya adalah jangan bermudah-mudahan mengkafirkan sesama muslim. Kita itu Bu, nih ibu-ibu, kita itu semuanya saudara. Hanya casing aja yang berbeda. Saya berniqab, ibu-ibu nggak berniqab. Itu cuman casing. Tapi kita tuh saudara. Sholat kita masih sama, kiblat kita masih sama kan? Kiblat kita mana? Ka'bah ya, sama ya. Sholatnya masih sama, nabinya masih sama ya. Jadi kita semuanya saudara. Ya, tidak ada yang membedakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kecintaan, persaudaraan sampai nanti ke surganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati kita masing-masing untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.